Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayar Faria, guru IPA SMP Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang saya lakukan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar. Dan pembelajaran berdiferensiasi sangat sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka saat ini. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak videonya sampai selesai. Berdasarkan refleksi yang saya lakukan, pembelajaran IPA selama ini jarang sekali melibatkan siswa dalam kegiatan ilmiah. Siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan merancang percobaan, mulai dari menentukan alat bahan, variabel, kemudian merancang langkah kerja, sampai menyusun laporan. Selama ini siswa lebih sering mengikuti kegiatan praktikum hanya berpedoman pada petunjuk yang saya buat, sehingga keterampilan sains siswa kurang terlatih. Saya tertantang untuk memberikan kesempatan murid agar memiliki keterampilan proses sains dalam suatu kegiatan yang mengaplikasikan alur metode ilmiah. Dalam pengelolaan kelas pun, saya berharap dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga bagaimana murid dapat terfasilitasi untuk mencapai kesuksesannya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kurikulum Merdeka ini, saya sangat terbantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Di sini saya dapat belajar lebih banyak mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan? Strategi diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pada materi metode ilmiah ini, saya memetakan anak berdasarkan kesiapan belajar dan profil murid. Sebagai dasar dilakukannya diferensiasi proses. Selain itu, pemetaan berdasarkan minat terhadap video, PowerPoint, serta dokumen saya lakukan sebagai upaya diferensiasi produk. Profil belajar dan tingkat kesiapan yang saya temukan berdasarkan asesmen saya manfaatkan dalam penentuan kelompok belajar. Namun, kelompok tersebut tidak dibuat secara permanen, agar tidak menimbulkan dampak negatif kelompok pintar dan kelompok tidak pintar. Sekarang, dari apa yang kamu amati ini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum kalian menuangkan ke dalam suatu tulisan. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menyusun tujuan dan merancang suatu percobaan melalui diskusi kelompok berdasarkan kejadian yang didemonstrasikan saya di kelas. Ini pertama kali murid mendapatkan kesempatan untuk berpikir kritis dalam mengamati suatu kejadian dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Menurut saya ini salah satu tantangan yang bermakna. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menyusun rancangan percobaan. Setelah menyusun tujuan percobaan, murid diberikan tantangan merancang percobaan berdasarkan tujuan yang mereka buat. Murid belajar menentukan alat dan bahan yang digunakan secara tepat yang tersedia di lab sekolah. Kemudian menyusun langkah kerja atau prosedur kerja sesuai penalarannya. Pada tahap ini saya mulai memperlihatkan bagaimana diferensiasi proses terhadap masing-masing kelompok. Murid mempelajari pemahaman dan keterampilan yang sama, yaitu mengenai bagaimana membuat rancangan percobaan sebagai salah satu alur metode ilmiah dalam keterampilan proses sains. Namun dalam prosesnya, para murid diberikan berbagai tingkat dukungan yang berbeda. Saya berpikir bagaimana kebutuhan murid terpenuhi, serta proses seperti apa yang perlu disiapkan, dan seberapa banyak bantuan yang diperlukan murid. Siapa yang perlu bantuan paling banyak, dan siapa yang cukup diberikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu. Di pertemuan berikutnya, murid diberikan kesempatan untuk presentasi hasil diskusi masing-masing. Saat melakukan presentasi, setiap murid merasa disambut dengan baik, saling menghargai, dan saya memberikan kesempatan untuk dapat saling memberikan umpan balik, atau sekedar menanggapi bahkan bertanya, agar kemampuan komunikasi dan berpikir kritis mereka dapat berkembang. Pertemuan selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Dari awal pertemuan di topik ini, bahwa pengelompokan dibuat berdasarkan dua kriteria. Pertama, berdasarkan tingkat kesiapan belajar. Terdapat dua jenis kelompok yang dikategorikan kemampuan awalnya berkembang, dan kelompok yang lain
yang dikategorikan yang belum berkembang. Dalam masing-masing kelompok tersebut terdapat kolaborasi antar gaya belajar murid, sehingga dalam kegiatan kelompok semua murid dapat saling berperan sesuai gaya belajarnya. Murid yang cenderung tidak aktif bergerak berperan dalam memandu dan mengisi data percobaan selama merancang dan melaksanakan percobaan. Sedangkan murid yang cenderung cerdas dalam kinestetik banyak berperan dalam kegiatan penggunaan alat selama percobaan. Dengan demikian, semua dapat saling berkolaborasi sesuai profil belajarnya. Sampai tahap terakhir penyusunan kesimpulan dan penyusunan laporan, murid diberikan keleluasaan untuk saling bertukar pikiran atau ide ataupun gagasan. Strategi kedua yang saya lakukan adalah diferensiasi produk berdasarkan minat murid terhadap video, PowerPoint, dan dokumen. Tujuan dari diferensiasi produk ini adalah untuk memberikan tantangan, keragaman atau variasi, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Saya memikirkan apa sebenarnya yang diharapkan murid, serta pekerjaan seperti apa yang mereka harapkan. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai kesuksesan masing-masing berdasarkan potensi dan kemampuannya. Tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini adalah murid bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan kemampuannya, dan saya pun berusaha mengetahui perkembangan setiap murid dan kelas secara keseluruhan. Salah satu hal yang penting dalam diferensiasi ini adalah saya berusaha adil, dalam arti memastikan setiap murid bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk sukses. Dan saya merasa sebagai guru sangat berperan dalam membentuk lingkungan yang positif dalam pembelajaran diferensiasi ini. Sekian yang bisa saya ceritakan mengenai bagaimana pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Salam dan bahagia.